dengan korupsi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan rosotnya moral para pemimpin bangsa. Lalu, apa yang menjadi tanda terjadinya masalah tersebut? Yaitu semakin sulitnya ditemukan para pemimpin yang adil, jujur, dan bijaksana, yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak maupun remaja. Apa buktinya? Buktinya adalah semakin banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin atau pejabat negara di berbagai wilayah sekitar kita, baik di pusat maupun di daerah. Perilaku korupsi ini sudah mewabah seperti penyakit yang sulit untuk disembuhkan, sehingga merusak seni bangsa dan negara di berbagai bidang, baik di bidang politik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, kita seringkali mengetahui adanya para pemimpin atau pejabat negara yang ditangkap oleh para penegak hukum karena melakukan korupsi. Bahkan yang paling menyedihkan, justru para penegak hukum itu juga ada yang ikut ditangkap karena menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, untuk menyelesaikan permasalahan kepemimpinan tersebut, sebagai generasi masa depan, peran pemuda sangatlah dibutuhkan. Masa depan bangsa ini tergantung pada pemuda hari ini. Karena kita tahu bahwa pemuda hari ini kelak adalah pemimpin masa depan. Jika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dari sejak kita muda, maka sangatlah bisa. Teman-teman, maaf. Maka sangatlah besar peluang bagi kita untuk menjadi pemimpin yang bermanfaat di masa depan. Coba bayangkan betapa bahagianya kita bila bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi orang-orang yang kita pimpin. Lantas, bagaimanakah kita sebagai pelajar dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan? Setidaknya ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Pertama, miliki prinsip hidup yang jujur. Dengan prinsip ini, maka orang akan berbicara dan bertindak jujur, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan dirinya dan masyarakat yang dipimpinnya. Kedua, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang mandiri. Bila seorang pemimpin tidak memiliki sikap yang mandiri, maka ia akan menjadi lemah, sehingga mudah diatur oleh sekelompok orang yang memiliki niat buruk. Bentuk dari sikap mandiri dapat diterapkan dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan yang bijak. Ketiga, seorang pemimpin haruslah memiliki kepekaan hati nurani. Maksudnya adalah ketika seseorang menjadi pemimpin, maka ia harus menerapkan keyakinan dan kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai hati nurani atau perasaan, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang dapat diyakini orang lain. Teman-teman peserta lomba dan dewan juri yang saya hormati, agar pemimpin masa depan bisa lebih baik dari masa sekarang, maka calon pemimpin itu harus dipersiapkan sejak dini. Bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan? Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya,
sebaik-baiknya untuk terus belajar. Melakukan kegiatan positif seperti ikut latihan pramuka, ikut kelompok baik seni tari, musik atau seni teater. Kedua, banyak membaca buku. Dengan baca buku kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Contohnya, B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Sejak kecil gemar membaca buku. Beliau selalu haus akan ilmu dan akhirnya bisa menjadi pemimpin yang baik. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak. Dengan berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, kita akan lebih mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Dan kemampuan komunikasi itu akan sangat penting bila kita menjadi pemimpin publik. Karena bisa bekerjasama dengan banyak orang berbeda, satu sama lain. Keempat, jangan menolak saat ditunjuk menjadi ketua. Apakah teman-teman suka menolak saat diminta untuk maju ke depan kelas? Atau saat diminta untuk menjadi ketua kelompok? Atau saat ditunjuk untuk memimpin teman-teman lainnya? Sebaiknya jangan suka menolak ya. Karena disitulah kesempatan bagi kita untuk belajar dalam memimpin orang lain. Teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, mari persiapkan diri kita agar kelak mampu menjadi pemimpin masa depan. Karena 20 sampai 30 tahun yang akan datang, kita bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Bayangkan, bila kita menjadi pemimpin bangsa ini tanpa persiapan sejak dini, mau jadi apa bangsa ini? Apakah kita mau di masa kepemimpinan kita bangsa ini semakin mundur? Tidak. Tentu tidak. Kita ingin bangsa ini lebih maju, adil dan makmur. Oleh sebab itu teman-teman, mari persiapkan diri kita agar kelak mampu menjadi pemimpin masa depan yang dapat dibanggakan, yaitu para pemimpin yang berkarakter mulia, adil, jujur dan bijaksana. Kuncinya hanya satu. Terus berjuang, jangan mudah putus asa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya serba mungkin bisa terjadi. Siapa tahu di antara kita yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dasar, kelak dapat menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, cukup sekian pidato dari saya. Tiada gading yang tidak lengkap. Saya meyakini bahwa pidato saya ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, perkenankanlah saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dan hadirin semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum